Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Fita Setiawati akan menjelaskan pengerjaan soal Ginkoplis yaitu nomor 8.410, di mana soalnya itu disuruh mencari surface area sama steam consumption. Nah, pertama itu untuk evaporatornya itu single effect, terus feed masuk itu dengan konsentrasi 5%. Nah, diharapkan nanti keluaran dari evaporatornya itu menjadi 50% konsentrasinya. Terus untuk BBR-nya itu dikesampingkan, jadi nggak ada BBR. Lalu diketahui heat capacity dari feed-nya yaitu Cp sama dengan 4,06 kJ per kilogram Kelvin atau 0,97 BTU per ounce derajat Fahrenheit. Terus untuk feed masuk itu dengan suhu 15,6 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Lalu saturated steam-nya itu pada tekanan 101,32 kPa. Setelah itu ada diketahui juga tekanan pada vapor stage di evaporator itu sebesar 15,3 kPa. Lalu untuk total air yang dievaporasi atau vapornya itu 4.536 kg per ounce atau 10.000 ounce per hours. Lalu untuk overall heat transfer coefficient itu 1988 watt per meter persegi Kelvin atau 350 BTU per hours derajat Fahrenheit. Ini bisa disebut dengan U. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa yang ditanyakan itu surface area pada meter persegi dan steam consumption atau S. Saya itu cara menjawabnya itu pertama pakai neraca massa total, di mana neraca massa totalnya itu F sama dengan L plus V. Nah, tadi yang diketahui itu baru V-nya yaitu 4.536 kg per hour. Lalu setelah itu kita masukkan neraca massa komponen, di mana neraca massa komponennya itu F kali XF sama dengan L kali XL ditambah V kali XV. Nah, tadi XF-nya udah dikasih tahu 0,05, terus XL-nya juga sudah dikasih tahu menjadi 0,5, terus V-nya tadi juga 4.536, tapi XV-nya itu sama dengan 0 karena tadi yang di vapor itu hanya terkandung air saja. Untuk massa terlarutnya itu enggak ada, jadinya 0. Nah, maka dari itu saat dihitung itu didapatkan V itu sama dengan 10 L. Lalu masuk ke di sini itu mensubstitusikan persamaan 2 untuk masuk ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 itu kan tadi F sama dengan L plus V. Nah, F tadi di persamaan 2 itu disebutkan dengan 10 L. Nah, itu dimasukkan, lalu ketemu L-nya itu 504 kg per hours. Lalu tadi di persamaan 2 itu kan F sama dengan 10 L, berarti F-nya itu sama dengan 5040 kg per hours. Setelah itu kita mencari suhu titik didih pada vapornya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu bahwa tekanan vapornya itu sebesar 15,3 kPa. Nah, ini menggunakan steam tabel. Nah, untuk kisarannya itu mengambil dari 50 derajat Celcius, di mana vapor pressure-nya itu 12,349 kPa. Lalu ini ditanya X tadi yang kita cari. Lalu untuk batas bawahnya itu 55 derajat Celcius dan vapor pressure-nya itu 15,758. Setelah diinterpolasi didapatkan suhu titik didihnya itu 54,3282 derajat Celcius. Nah, setelah ketemu suhunya tadi, sekarang mencari entalpinya, entalpi vapor. Sama dengan cara interpolasi dari steam tabel. Nah, langsung saja ini didapatkan untuk entalpi vapornya itu 2599,7176 kJ per kilogram. Terus setelah itu kita masuk ke neraca panas.
Nah, ini karena tidak diketahui kondisi operasi pada suhu berapa evaporatornya, maka diasumsikan datumnya itu 54,3282 derajat Celcius tadi. Lalu setelah itu untuk neraca panasnya itu rumusnya F kali HF ditambah S kali lambda sama dengan L kali HL ditambah V kali HV. Nah, untuk HF itu sama dengan CPF dikali TF min T1. Lalu untuk lambdanya itu HV min HL. Seperti itu. Tadi fitnya sudah dicari, tinggal dimasukkan masukkan saja. Nah, di sini itu untuk HV min HL-nya itu pakai suhu 1 derajat Celcius, dikarenakan tadi di atas itu diketahui bahwa saturated steam-nya itu pada 11,32 kilopascal. Nah, ini sebanding pada suhu 1 derajat Celcius. Jadi, untuk lambdanya di sini pakai entalpi pada suhu 1 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, tinggal dimasukkan saja. Terus ketemu steam consumption-nya itu 5.575,745 kg steam per hour. Setelah steam ketemu, kita mencari A atau luasan. Nah, untuk mencari A ini, kita cari Q-nya dulu. Nah, Q itu sama dengan S kali lambda. Tadi kan S sudah ketemu, terus lambdanya juga tadi sudah temukan. Tinggal dihitung dan didapatkan bahwa Q-nya itu sama dengan 3.495,7753 kali 10 pangkat 3 watt. Setelah itu, kita baru cari A-nya, perluasan. Nah, ini itu caranya, rumusnya Q sama dengan U kali A kali delta T. Nah, delta T-nya itu T1 min T1. Nah, dimasukkan saja. Lalu ketemu A-nya itu 38,5016 meter persegi. Begitu untuk soal 8.410. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selana Vita Satewati akan menjelaskan pengejaan soal Gen Koplis nomor 8.52. Di sini terdapat multiple effect evaporator, di mana untuk fitnya itu larutan gula. Nah, untuk multiple-nya itu terdiri dari 3 evaporator dengan sistem feed forward. Terus untuk BBR-nya dia dapat dikesampingkan. Terus dia fitnya itu mengandung 5% konsentrasi dari solidnya. Terus nanti diharapkan itu keluaran akhirnya itu berubah menjadi 25% konsentrasinya itu. Terus untuk saturated steam itu berada pada tekanan 205 kilopascal. Lalu setelah itu ada juga tekanan pada efek ketiga yaitu sebesar 13,65 kilopascal. Lalu untuk laju alir feed yang masuk itu sebesar 22.680 gram per hour dengan temperatur 299,9 Kelvin. Terus untuk heat capacity, CP-nya persamaannya itu 4,19 min 2,35 X. Nah, ini satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Dengan X-nya itu fraksi massa. Terus untuk coefficient heat transfer itu ada U1 sebesar 3.123, U2 1.987, lalu U3 1.136 dengan satuan watt per meter persegi Kelvin. Di sini disuruh mencari surface area atau A dan juga steam rate atau S. Pertama diketahui tadi BBR-nya itu dapat dikesampingkan, maka sama dengan 0, XF 0,05,
X3 0,25. Lalu untuk P1 ratednya 205 kPa, P3 13,65 kPa. Laju alir feed 22.680 kg/h dengan suhu 299,9 Kelvin sama dengan 26,75 derajat Celcius. Lalu untuk persamaan Cp sama dengan 4,19 min 2,35 X dengan satuan kJ per kilogram Kelvin. Untuk U1, U2, U3 dengan satuan yang sama yaitu watt per meter persegi Kelvin. Yang pertama U1 3123, U2 1987, U3 1136. Nah, di sini ada skema untuk multiple effect. Nah, ini di sini karena tadi forward, jadi arah alir dari feed sama steamnya itu sama, masuk ke effect 1 ya. Itu sama, feed sama steamnya. Setelah itu keluar ada V1 atas, L1 bawah. Terus juga ada kondensat. Nah, di sini V1 itu masuk ke effect 2, di mana nanti dia akan menjadi steam tuh, atau untuk menguapkan L1 yang juga akan masuk ke effect 2. Begitu seterusnya sampai P3. Tadi yang ditanya ada steam rate dan luasan. Nah, yang pertama ada step 1, di mana di sini kita mencari saturated temperature atau T3 yang tekanannya 13,65 kPa. Nah, ini caranya itu interpolasi dari steam tabel, data steam tabel yang ada. Setelah diinterpolasi didapatkan saturated temperaturnya itu 51,9082 derajat Celcius. Dengan cara yang sama, interpolasi juga dari data steam tabel, dicari juga saturated temperature TS. Nah, ini dengan tekanan 205 kPa. Ya, silakan saturated temperature TS-nya itu 120,9637 derajat Celcius. Lalu untuk step 2-nya, di sini kita ada neraca massa overall F sama dengan L3 ditambah V1, V2, V3. Tadi F-nya sudah dikasih tahu di soal sebesar 22.680. Nah, untuk neraca massanya F kali XF itu sama dengan L3 kali XL3 ditambah V1 plus V2 plus V3 kali XV. Ini dimasukkan semua yang dikasih tahu. L3-nya kan belum dikasih tahu. V1 plus V2 plus V3 juga belum dikasih tahu. Nah, ini XV-nya 0, yang diuapkan cuma air aja. Jadi 0. Terus ditemukan L3-nya itu 4.536 kg/h. Nah, untuk total vaporize V1 plus V2 plus V3 bisa dicari dengan cara F min L3. Jadi L3-nya sudah ketemu. Terus ketemu untuk total vaporize-nya yaitu 18.144 kg/h. Di sini, pertama kita asumsikan dulu setiap vapor yang keluar di ketiga evaporator itu sama. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, maka dari itu, caranya itu total vaporize dibagi 3. Hasilnya 6.048 kg/h. Setelah itu, kita menunjukkan neraca massa total. Di neraca massa total ini, di tiap efek. Jadi pertama efek 1, masuk F, keluar V1 dan L1. Nah, kita mencari L1 yang belum ketemu. Ketemunya 16.632 kg/h. Lalu untuk efek 2, di sini yang masuk L1. Keluarannya ada V2 dan L2. Kita mencari L2, ketemu 10.554 kg/h. Lalu untuk efek 3, yang masuk L2, keluar V3 dan L3. Kita mencari L3, dari perhitungan ketemu 4.536 kg/h. Lalu kita masukkan neraca massa solid. Di sini kita akan mencari fraksi yang berada di tiap aliran. Pertama, untuk efek 1, F kali XF sama dengan L1 kali X1. Kita mencari X1. Ketemu X1 sama dengan 0,0682. Untuk efek 2, kita mencari X2 dengan cara yang sama, masuk L1 kali X1. Keluarnya solidnya itu L2 kali X2.
Ketemu X2 sama dengan 0,1071. Sama kayak tadi, F3 masuk L2 kali X2 sama dengan yang keluar L3 kali X. Dicari X3, S3 ketemu 0,25. Satu menuju ke step 3. Di step 3, kita mencari sigma delta T dulu. Caranya itu T saturated dikurangi T3 dikurangi dan kurang BPR1 ditambah BPR2 ditambah BPR3. Nah, untuk BPR tadi kan dikesampingkan. Maka untuk jumlah total BPR1 ditambah BPR2 ditambah BPR3 ini sama dengan 0. Nah, tadi yang sudah kita cari dimasukkan saja, ketemu sigma delta T-nya 69,05555. Setelah ketemu sigma delta T, kita mencari delta T1, delta T2, dan delta T3. Yang pertama, delta T1 dengan rumus sigma delta T kali 1 per U1 dibagi 1 per U1 ditambah 1 per U2 ditambah 1 per U3. Tadi untuk U1, U2, U3 sudah dikasih tahu di soal, tinggal dimasukkan saja. Ketemu 12,9783 derajat Celcius. Dengan cara yang sama, seperti delta T1, delta T2, dan delta T3 tinggal mengganti pembilangnya saja. Yang tadi awalnya 1 per U1 di delta T2 jadi 1 per U2, yang delta T3 diganti 1 per U3. Begitu. Untuk delta T2, ketemu 20,3982 derajat Celcius. Untuk delta T3, 35,6789 derajat Celcius. Setelah itu, kita mencari titik-titik aktual. Titik-titik aktual untuk efek pertama, T1-nya itu sama dengan T saturated dikurangi delta T1. Tadi sudah kita cari semuanya. Ketemu T1-nya 107,9853 derajat Celcius. Lalu di efek 2, rumusnya T1 min BPR1 min delta T2. BPR tadi dikesampingkan jadi 0 sama kayak tadi. Ketemu T2-nya yaitu 87,5871 derajat Celcius. Sedangkan untuk efek 3, T3 itu sama dengan T2 min BPR2 min delta T3. Ini tinggal dimasukkan saja. BPR juga tadi dikesampingkan, jadi ketemu T3-nya 51,9082 derajat Celcius. Lalu kita menuju ke step 4. Step 4, pertama kita mencari heat capacity larutan dengan persamaan CP sama dengan 4,19 min 2,35X. Nah, di sini X-nya tadi adalah fraksi massa. Kita mencari CPF, CP1, CP2, CP3. CPF itu pada feed, aliran feed. CP1 itu pada aliran L1, CP2 itu pada aliran L2, dan CP3 itu pada aliran L3. Untuk X-nya, kita pakai di sini. Kita pakai ini. Ini kan sudah kita cari tadi X1, X2, sama X3. Untuk XF-nya kan tadi sudah diketahui di soal XF 0,05, jadi tinggal dimasukkan saja tadi kebersamaannya. Terus ketemu untuk CPF itu sama dengan 4,0725, CP1 4,0298, CP2 3,9382, CP3 3,6025. Nah, ini satuannya semuanya di kilojoule per kilogram Kelvin. Setelah itu kita mencari entalpi. Kita mencari lambda S lambda saturated pada suhu 120,9637. Kita cari pakai interpolasi dari data steam tabel juga. Jadi kita sudah mencari entalpinya HV min HL seperti itu. Setelah itu dari data interpolasi mendapatkan lambda S itu sebesar 2199,876 kJ per kilogram. Dengan cara yang sama interpolasi juga pada suhu 107,9853 ditemukan lambda 1 itu 2235,619. T2 juga begitu, interpolasi lagi. Lambda 2 juga begitu, interpolasi lagi. Dengan suhu 87,5871 derajat Celcius. Lambda 2-nya 2259,367 kJ per kilogram. Untuk lambda 3 juga begitu, sama interpolasi dari steam tabel. Dengan suhunya itu T3 51,9082, ketemu lambda 3-nya itu 2378,152 kJ per kilogram. Nah, di sini pakai datum, keadaan datumnya itu 0 derajat Celcius. Ini aku pakai TI. Nah,
Pertama, di efek 1, di neraca energi, itu yang masuk ada F sama steam. F di sini berarti untuk energi F-nya itu F kali CPF kali TF min T1. Tinggal dimasukin saja, yang tadi kan sudah dikatakan semua. Terus S kali lambda S. Tadi juga lambda S-nya sudah dicari, tinggal dimasukkan. L1 kali CP1 kali T1 min TI. Udah tahu semua, dimasukkan. V1 kali lambda 1. Nah, untuk V1 di sini saya pakai 22.680 min L1. Udah. Kenapa kok tidak pakai V1 yang sudah ditemukan di sini? Karena di sini tadi masih asumsi. Di sini masih asumsi bahwa semua vapor yang keluar di ketiga evaporator sama. Jadi di sini nggak pasti sama pastinya ya. Jadi ini masih asumsi, jadi nggak bisa dimasukkan ke situ. Kita hitung lagi di neraca panas ini. Begitu. Nah, kita muncul persamaan 1 di mana 2199,876 S sama dengan min 1800,46 L1 ditambah 48.233.100. Lalu untuk efek 2 di sini masuk itu L1 sama V1 kali lambda 1. Jadi yang keluaran dari efek 1 masuk ke efek 2 gitu. Lalu untuk keluaran dari efek 2 itu ada L2 sama V2. Nah, ini sama ya, yang masukkan seperti yang di efek 1 tadi, L1 sama V1-nya sama. Lalu yang untuk keluaran L2 kali CP2 kali T2 min TI, ini sudah dikasih tahu semua, jadi tinggal dimasukkan. V2 kali lambda 2, V2-nya berarti sama dengan L1 min L2. Terus lambda 2-nya juga tadi sudah dicari. Nah, untuk persamaan 2 itu sama dengan min 4089,83 L1 ditambah 1944,43 L2 sama dengan min 50.703.848. Lalu setelah itu menuju ke efek 3. Efek 3 tadi yang masuk itu L2 sama V2. Nah, ini merupakan keluaran dari efek 2. Setelah itu keluarnya itu L3 sama V3. Jadi yang tadi masukkan kan sama kayak keluaran dari efek 2. Lalu untuk keluaran efek 3 L3 kali CP3 kali T3 min TI ditambah V3 kali lambda 3. Nah, V3-nya itu berarti L2 min L3. L3-nya tadi dicari, itu sudah pasti. Tadi itu bukan asumsi lagi kalau L3. Nah, ini tadi kan udah nggak asumsi lagi kan, karena ini F udah pasti, XF udah pasti. Terus di sini juga ada L3 yang dicari ini. Terus ini tadi X3 atau keluaran akhir kan sudah pasti yang diinginkan. Nah, ketemu L3-nya 4536. Jadi bisa dipakai untuk L3-nya. Neraca panas sini tinggal dimasukkan saja, berarti V3 sama dengan L2 min L3. L3-nya tadi sudah pasti yaitu 4536 kali lambda 3 tadi sudah dihitung, tinggal dimasukkan. Nah, di sini ketemu L1 itu sama dengan min 4341,41 ditambah 1,8881 L2. Di sini kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Kita substitusikan. Tadi yang persamaan 3 kan udah dapat L1. Nah, L1-nya ini kita masukkan ke L1 yang ada di persamaan 2. Setelah itu kita pasti dapat L2 di sini. L2-nya kita dapat sebesar 11.849,057 kg/hour. Setelah ketemu L2, kita cari L1 dari persamaan 3. Nah, ini di sini ketemu L1-nya itu 18.030,95 kg/hour. Setelah itu kita mencari V1 itu dengan cara F min L1.
Nah, tadi L1-nya ketemu, V1-nya ketemu, yaitu 4.649,051 kg per hour. V2 yaitu tadi L1 min L2. Jadi ketemu V2-nya 6.151,891 kg per hour. Lalu untuk V3 juga gitu, bisa dicari dengan cara L2 min L3, ketemu 7.313,057 kg per hour untuk V3. Tadi kan asumsinya V1, V2, V3 kan sama. Ternyata di perhitungan di neraca panas ternyata jumlahnya berbeda. Lalu tadi kita kan disuruh mencari steam rate. Nah, maka dari itu kita kembali ke persamaan 1, yaitu 2.199,876 S sama dengan min 1.800,46 L1 ditambah 48.233.103. Ketemu S-nya 7.168,1516 kg per hour steam. Itu untuk yang A. Sekarang kita mau cari luasannya. Di step 5 ini kita cari Q1-nya dulu. Nah, untuk Q1 itu caranya itu S kali lambda S. Tadi sudah dicari semua, tinggal dimasukkan. Nah, ini ketemu. Oh ya, sama ini merubah satuannya menjadi watt, jadi dikali 1000 dibagi 3600. Ini ketemu 4.350.291 watt. Lalu untuk Q2 itu V1 kali lambda 1 ketemu 2.887.086 watt. Lalu untuk Q3 sama dengan V2 kali lambda 2 itu ketemu Q3-nya 3.931.282 watt. Nah, baru kita bisa cari A1, A2, A3. A1 itu caranya Q1 dibagi U1 per lambda T1. Nah, tadi udah ketemu semua, udah dicari semua. Untuk U1 tadi juga sudah diketahui. Jadi ketemu A1-nya 108,0719 meter persegi. Dengan cara yang sama, cuma diganti aja. Kalau A2 berarti semuanya pada kondisi efek 2, lalu untuk A3 juga pada kondisi efek 3. A2 ketemu 71,2311 meter persegi, sedangkan A3 ketemu 96,9938 meter persegi. Nah, setelah ketemu semua, ini di rata-rata ketemu luasan rata-ratanya itu 92,0989 meter persegi. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih.